Si Vogel walaupun dia sopir, walaupun mukanya si Vogel kayak codot mangga, tapi tetap laku keras. Sopir Sultan beda. Si Vogel itu saking laku kerasnya sampai itu bakso beranak dia yang hamilin. Itu si Vogel, sopir Sultan. Ente kalau anda lihat-lihat kayaknya makin gede aja. Cuma ini daging semua apa angin? Ente harusnya tuh diet. Ente jangan banyak makan. Lihat body ana antangin. Atletis. Aduh, maklum kan orang Arab nggak boleh tahu. Kaget, terus takut orang jahat. Ya, kenapa ada muka-muka lain? Padahal Mbak Tiara tuh nggak usah takut. Toh kan nanti jadi suami. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa denganmu aku jatuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Spesial banget hari ini kita akan bikin prank Sultan Juki lagi nih teman-teman. Dan kali ini aku udah ada di Patroli Kopi 3 di Kota Karawang, tepatnya di Teluk Jambe. Buat teman-teman yang senang ngopi silahkan datang ke sini. Sebelumnya aku mau ngucapin bela sungkawa dulu untuk beberapa musibah yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Kita doakan semoga para arwah korban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadahnya juga diterima dan diampuni dosa-dosanya. Juga aku sangat sedih dan merasa kehilangan atas wafatnya para ulama di Indonesia ini dan para tokoh, terutama yang kemarin kita dengar wafatnya Syekh Ali Jaber dan juga Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Kita doakan semoga para guru kita Allah terima amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya, dan kita semua kelak juga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan belakangan ini banyak banget teman-teman yang jadi merasa ketakutan untuk naik pesawat. Jadi di sini aku mau jelasin teman-teman, kita itu jangan merasa takut dengan sebab kematian, tapi takutlah kepada zat yang mengatur kematian itu. Siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu takut kita akan mati dengan cara apa, tapi yang harus kita takuti adalah kita mati dengan tidak membawa Allah di dalam hati kita. Jadi di sini teman-teman, yang harus kita jaga betul adalah bukan kekhawatiran kita akan mati seperti apa, tapi kekhawatiran kita kehilangan iman atau enggak di saat kita wafat itu teman-teman. Karena kematian di atas pesawat itu sangat jarang sekali teman-teman, tapi kematian yang paling banyak itu adanya di rumah sakit, di kasur kita sendiri. Lalu kenapa kita lebih takut naik pesawat? Kalau ternyata setiap malam hari pun kita tidur, kita ada kemungkinan mati saat itu. Jadi teman-teman, aku mengingatkan betul, dimanapun kita berada, kapanpun, kita harus betul-betul menanamkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bergeser sedikit pun, jangan pernah takut, melainkan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu aja sharing yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pengingat buat kita semua, khususnya buat aku pribadi dan umumnya buat kalian semua. Kita akan langsung aja ke video pranknya. Check it out. A few moments later. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor onta. Wow. Iya. Ada ukti. Mau nanya-nanya boleh? Iya boleh om. Aduh, jangan panggil om. Ana masih muda, panggil ini Aa aja, Aa. Iya. Anak kan dari Arab. Ana dari Arab. Ini mau nanya-nanya soal Indonesia. Kalau Ana mau ke Bandung, itu Ana baiknya lewat mana, Ukti? Mungkin lewat tol timur aja kali ya, lebih dekat om. Om lagi. Aduh, Ukti lama-lama Ana jadiin tante nih. Ini tempat kosong.
Udah aneh duduk sini. Duduk sini. Aduh, ini tempat kok gelap ya? Oh iya, ini pakai kacamata hitam. Padahal udah berkali-kali masih aja nih. Aduh, ajudan aneh kemana ini si Bohai? Aneh panggil dulu nih. Ajudan! Ajudan! Wah di sana ente gede-gede tapi gak kelihatan sama aneh. Tadi kupingnya dibuka. Kuping ente buta. Ajudan. Hari ini aneh lagi pengen banget ini makan nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Aduh maklum, aneh kan baru-baru tinggal di Indonesia. Ente kalau aneh lihat-lihat kayaknya makin gede aja. Coba aneh lihat. Ini daging semua apa angin? Aduh, ente harusnya tuh diet. Ente jangan banyak makan. Lihat body aneh. Body aneh antangin. Atletis. Atletis. Aduh, maklum kan orang Arab gak paham gitu-gitu. Ente pesenin aneh makan. Makan yang paling mahal, paling enak di sini. Udah cepetan pergi. Pelan-pelan, awas. Ente kalau jatuh air got bisa tsunami. Aduh. Ana punya ajudan kagak ada yang beres. Ini adalah Ana sultan, fulus banyak. Wah, Ana mau telepon sohib Ana dulu nih dari Arab nih. Aduh. Ana telepon dulu ah. Tutitatitutitatitud. Wow. Tutitatitutitatitud. Kagak nyambung-nyambung. Padahal Ana isi pulsa 1 miliar. Ini kagak nyambung juga nih. Tutitatitud. Wow. Nyambung juga telepon Ana nih. Aduh, cepet angkat dong. Sohib Ana lama banget nih. Halo. Assalamualaikum. Iya, Ana Sultan Juki. Ente masa lupa. Ana mau minta maaf sama ente. Iya, kemarin Ana nggak sempat angkat telepon ente nih sohib Ana. Iya, Ana lagi sibuk perawatan. Iya, perawatan biar kulit Ana putih, biar kulit Ana glowing. Ya iyalah biar glowing muka Ana. Ana sohib Ana dengerin. Ana kalau mandi itu selalu pakai air, bukan sembarang air. Iya, Ana tiap-tiap Ana mandi, air yang Ana pakai buat mandi itu air ketuban beruang kutu. Istimewa, Ana sultan fulus banyak air nggak sembarangan. Iya. Konon katanya kalau ente mandi pakai air ini bisa nyembuhin berbagai macam penyakit. Beneran, jangankan sakit kepala, serangan jantung aja bisa ente serang balik. Beneran, air sultan. Sohib Ana, air model begini kagak bakal bisa ente dapetin kalau ente beli di Indonesia. Iya, Ana beneran, Ana sultan mana pernah bohong. Ana kalau beli air model begini, kalau Ana berangkat subuh dari rumah, itu lebaran tuyul gondrong baru sampai di lokasi. Ana sultan fulus banyak, berangkat jauh-jauh beli air doang. Oh iya sohib Ana, katanya ente lagi cari jodoh nih. Iya, Ana dengar-dengar ente lagi cari jodoh. Aduh, payah banget ente. Masa teman sultan kagak laku-laku. Masa ente kalah sama sopir Ana tuh si Bogel. Ente tahu nggak sopir Ana si Bogel? Si Bogel walaupun dia sopir, walaupun mukanya si Bogel kayak codot mangga, tapi tetap laku keras. Sopir sultan beda. Beneran, si Bogel nih dengerin. Si Bogel itu saking laku kerasnya sampai itu bakso beranak dia yang hamilin. Itu si Bogel, sopir sultan. Oh iya sohib Ana, ngomong-ngomong, ini bulan depan Sultan mau nikah lagi. Iya, sama harim Arab lah. Ana kan orang Arab. Iya, harim Arab itu yang hidungnya itu kayak ini apa? Kayak jambul dudak melarat itu loh. Hidungnya mancung bener. Kayak hidung Ana Sultan.
harim ana ini cantik luar biasa. Beneran harim Arab. Ente tahu nggak saking manisnya harim ana, ufilnya aja manis. Beneran, ana pernah foto selfie sama harim ana. Begitu ana habis selfie, itu HP ana taruh. Ana tinggal ke toilet. Pas ana balik lagi, HP ana disemutin. Saking manisnya harim sultan, agak main-main. Ana kan sultan, fulus banyak. Ente dengerin. Tiap kali ana ketemu sama harim ana, itu pulangnya ana langsung rapid test. Beneran. Dan tiap kali ana lihat hasil rapid test ana selalu kaget. Ternyata saking manisnya harim ana terkena diabetes janda oplosan. Kaget bener ternyata. Aduh. Soif ana. Belakangan ini ana lagi senang banget nih miara ikan. Ya ikan hias, ikan lele, itu gimana sih? Ana kemarin kalau melihat ikan akuarium, itu pikiran ana tenang, otak ana fresh, hati ana tenang. Iya, ini ana baru beli kemarin. Ana punya 2 ikan termahal di dunia. Beneran. Yang pertama ikan ana punya ikan cupang, namanya si Vogel. Iya si Vogel semua. Ana mah kalau punya ajudan juga Vogel namanya. Iya, si Vogel ini ikan cupang bukan sembarang cupang. Tapi cupang yatim piatu. Oh no. Beneran. Bapaknya si Vogel dulu dia meninggal di saat jadi cupang aduan. Beneran, ini kagak bohong. Dan ibunya yang paling fatal. Ibunya si Vogel ini kan cupang ana, ini meninggal di saat lahiran sesar si Vogel. Mati syahid cupang ana. Cupang sultan, operasi sesar lah. Sombong amat. Ikan ana yang kedua, ini ikan bukan sembarang ikan. Ana beli ikan lohan, mahal. Iya beneran. Kalau ikan lohan di tempat-tempat lain, itu jenongnya kecil-kecil. Paling segede-segede jeruk lah jenong-jenongnya. Kalau ikan ana, ente dengerin ini saya ana. Ikan lohan ana baru aja lahir. Itu jenongnya segede bokong dipakein susuk. Mbak henang semok itu jenong. Beneran ana kagak bohong. Ikan sultan fulus banyak. Oke. Iyalah, ikan ana beda ikan sultan. Ikan ana nih si lohan nih ya. Ente kagak tahu sih. Ikan ana kalau ikan-ikan lain paling ditaruh di akuarium. Iya, ikan ana beda. Ikan ana nih tiap-tiap dia dengar musik dangdut, ikan lohan ana langsung nyawer cupang. Banyak prestasi kalau ikan lohan ana. Ikan sultan pilihan. Soif ana, ini kayaknya ana nggak bisa lama-lama teleponan sama ente. Ya iya, teleponan sama ente kagak ada duitnya. Ente kan orang melarat. Iya, lagian ana ngantuk, ana pengen ngopi dulu. Iya, ana ngantuk. Tadi malam kan ana nggak bisa tidur. Iya, soalnya kan sultan ahli ibadah. Ana bangun malam, ana niat sholat tahajud ketika mau tidur. Pas malam-malam sekitar jam 2 ana bangun. Ana bangun pengen tahajud. Lalu ana ke toilet kan. Saking ngantuknya ana di toilet, ana pengen kencing kan ke toilet. Akhirnya ana tidur sambil kencing. Kagak jadi ana tahajud. Astagfirullah, mungkin ana banyak dosa. Jadi Allah nggak izinin ana buat tahajud ini ya Allah. Ya udah, gitu aja ya, Soif ana. Ente sehat-sehat di sana. Iya, jangan maling ayam mulu. Iya, udah. Ana sultan fulus banyak. Ya udah, assalamualaikum. A few moments later. Oh iya, dengar-dengar katanya di Patroli Coffee ini ada karaokeannya nih. Coba ana pengen nyanyi. Ajudan, sini ente. Ente makan mulu, makan lagi. Udah nafas jadi daging ente masih makan aja. Ana lagi pengen nyanyi nih. Ana pengen nyanyi, ente setilin musik kesukaan ana. Paham kan lagu ana? Paham. Langsung pergi sana. Ini habisin nggak apa-apa ya? Nggak apa habisin. Nama piring-piring ente makan. Vogel, gendut, wahai. Ana mau nyanyi. Udah siap musik? Udah siap. Oke, ana mau nyanyi. Ukti.
Ukti, mohon maaf, Ana izin nyanyi nggak apa-apa ya? Kalau berisik nggak apa-apa ya? Nanti Ukti kalau mau ikut nyanyi sama Ana boleh, bareng, nggak apa-apa. Ana sawer, nggak apa-apa. Iya, oke. Ana mau nyanyi ini lagu kesukaan Ana dulu, lagu perpisahan Ana sama mantan Ana. Ana mau nyanyi nggak apa-apa ya? Waduh, lagu kesukaan Ana nih. Kupejamkan mata ini mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Semakin aku mencoba bayangmu, semakin nyata. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Nyanyi sama Ana. Anda di mana di? Ayo pakai false. Ukti nggak hafal ini lagunya nih, nggak hafal lagunya pasti ya. Aduh, Ukti nggak hafal lagunya. Lagian ini kok lagunya kok kurang, stemannya kurang pas ini. Tadi suara Ana jadi agak terganggu ya. Ana tadi mesen minum nih sama ajudan Ana kagak datang minum Ana. Oh iya, Ukti. Ana kan orang Arab, jadi Ana tuh kurang fasih kalau nyanyi lagu-lagu bahasa Indonesia. Ana mau nyanyi lagi satu lagi lagu Arab nggak apa-apa ya? Nggak keganggu kan? Nggak, pasti enggak. Suara Ana bagus sebenarnya. Ana mau nyanyi lagu Arab Ukti ya. Masya Allah. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نص طيبي باللقاء يا عين قلبي أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا نص طيبي باللقاء يا عين قلبي أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول
لمحمد نبينا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام سبحان النبي محمد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anda kalau nyanyi lagu Arab beda emang sama lagu Indonesia. Ukti maaf ya kalau berisik, nggak apa-apa tapi ya, nggak apa-apa. Masya Allah, Alhamdulillah. Ukti, mohon maaf. Ana boleh nggak? Tadi kan mau nanya-nanya tentang Indonesia nih. Sama Ukti boleh ya ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya? Ana boleh duduk sini? Nggak apa-apa ya? Sebentar, nggak lama kok. Ana nggak bakalan ganggu sebentar. Ana duduk sini ya. Nggak boleh deket-deket. Sini ya. Tadi sebetulnya Ana kan dari Arab, jadi Ana kurang bisa cengkok-cengkok lagu Indonesia. Tapi nggak apa-apa ya, Ana nyanyi-nyanyi kayak gitu ya, nggak apa-apa. Ukti, kalau Ana lihat ini kayaknya mirip-mirip penyanyi dangdut kalau di Indonesia. Bisa nyanyi tuh? Benar, nggak apa-apa. Benar, ngaku aja. Nanti Ana sahur. Benar. Aduh, Ukti. Tapi Ukti kalau Ana lihat memang nggak cocok sih nyanyi lagu-lagu dangdut. Apalagi joget-joget kan berhijab nggak cocok. Ukti ini kalau Ana lihat cocoknya nyanyi lagu Nina Bobo. Iya, karena kalau lagu Nina Bobo kan nanti Ukti akan meninabobokan anak-anak kita kelak. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Ukti, Ana mau nanya, Ukti namanya siapa? Tiara. Tiara itu Ana pernah dengar kalau di bahasa Yunani artinya mahkota, betul? Betul. Tapi ada lagi kalau di bahasa Nigeria. Ukti pernah ke Nigeria? Enggak pernah. Kalau di bahasa Nigeria, Sultan pernah, keliling dunia pernah. Sultan tahu bahasa Nigeria. Kalau tiara itu artinya beras. Beras? Iya, berasa ingin memiliki kamu. Ku hanya diam, menggenggam, menahan segala kerinduan. Garing. Sebetulnya Ana kurang bisa lagu-lagu pop Indonesia, makanya tadi Ana nyanyi lagu Arab gitu kan, susah lagu Indonesia. Tadi nyanyi lagu Arab bagus kok. Oh bagus suara Ana. Oh aduh, ini udah cantik. Nggak fitnah kan ya? Enggak ya, Masya Allah, ajib. Itu gimana biar bisa nyanyi lagu Arab gitu lancar? Oh lagu Arab ini sebetulnya lumayan susah sih, harus belajar cengkok Arab. Kalau Ana kan emang udah keturunan Arab, hidungnya kan kayak perosotan TK ya, jadi Ana udah gampang aja kalau untuk nyanyi lagu Arab kayak gitu. Oh, aku sih pernah belajar lagu pop ya, dan pernah nyoba belajar lagu Arab juga, tapi nggak, ya susah gitu. Susahan mana lagu pop sama lagu Arab? Lebih susah lagu Arab. Lagu Arab. Oh, Ukti pernah belajar lagu pop berarti? Ya. Pernah? Ana boleh nggak dengar? Oh, Ana jarang-jarang soalnya ketemu Ukti orang Indonesia bisa nyanyi jarang. Ana boleh dengar satu bait aja. Boleh ya buat Sultan. Sultan dari Arab jarang-jarang ke Indonesia. Boleh satu. Dikit aja nggak apa-apa. Oke. Ana mau dengar. Lagu apa ya? Lagu apa aja yang menggambarkan suasana hati Ukti saat ini, nggak apa-apa. Oke deh. Boleh. Ana pengen dengerin. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangan dari mata buatku jatuh terus jatuh ke hati.
Masya Allah, Ukti. Ana baper ini, aduh. Sampai bulu kaki ana merinding, aduh. Bener-bener istimewa, suaranya bagus banget. Kenapa nggak jadi petinju? Bagus suaranya, ajib banget. Aduh, istimewa. Terima kasih Ukti udah mau nyanyi buat ana. Terima kasih banget. Ukti, ana boleh ganti suara nggak? Emang bisa diganti? Bisa, Ana bisa udah belajar bahasa-bahasa banyak, Ana bisa bahasa Indonesia. Ana ganti suara. Nah, sekarang suaranya udah suara orang Indonesia. Sebetulnya Mbak Tiara ini aku sebelumnya mau mohon maaf nih, mau minta maaf sebelumnya. Jadi dari tadi ketika aku datang, Mbak Tiara sendirian, gue sendirian aja, temennya nggak diajak, nggak pas lagi sendiri aja ya. Itu Mbak Tiara itu sebetulnya lagi kena prank atau lagi dikerjain di channel YouTube aku, namanya channelnya Gus Aldi. Jadi kalau Mbak lihat di sebelah sana ada kamera satu, kelihatan nggak? Ada satu di situ dan satu lagi di sebelah sini. Jadi semua aktivitas kita dari tadi itu direkam sama kedua kamera ini. Nah sebelumnya aku minta izin nih sama Mbak Tiara. Mbak Tiara, boleh nggak kalau video ini nanti aku tayangin di channel YouTube aku? Boleh lah. Nggak apa ya? Aduh, aku udah deg-degan, takutnya nggak boleh gitu. Aku mau nanya dong, kesan-kesannya tadi gimana sih ketika aku datang, sampai aku teleponan, sampai nyanyi fals, sampai sholawat? Boleh tahu? Kaget, terus takut orang jahat. Ya mungkin aku ada muka-muka lain. Padahal Mbak Tiara tuh nggak usah takut. Toh kan nanti jadi suami. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa denganmu aku jatuh cinta. Mbak Tiara, ini sebagai ucapan terima kasih karena Mbak Tiara udah nggak marah-marah kena prank aku. Jadi semua pesanan ini nanti aku yang bayar. Udah pesan apa aja? Oke, atas namanya Tiara nanti biar aku yang bayar, sama aku ada giveaway juga, bukan giveaway ya. Maju dan sini. Enggak itu. Aduh. Ini bingkisan dari channel YouTube aku, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti dilihat aja dalamnya. Ini buat Mbak Tiara, mohon diterima. Makasih banyak sudah berpartisipasi dan tidak marah-marah di prank sama aku. Mudah-mudahan. Oh iya, Mbak Tiara ada Instagram? Ada. Aku boleh minta Instagramnya? Barangkali ada kebutuhan lain setelah ini ya, kebutuhan nikah gitu. Apaan sih gitu. Oke, aku abis ini. Oke. Instagramnya namanya apa, Mbak? Dara Wulandar. Dara Wulandar. Yang ini? Ya. Oke, mirip ya. Oke. Aku follow ya, Mbak. Nanti di follow back ya aku. Gitu aja. Mbak Tiara, makasih banyak. Sampai ketemu lagi. Nanti kita sambung-sambung di DM. Mudah-mudahan jadi saudara selamanya, Mbak ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Kacamata aku ketinggalan. Sama rasa aku ketinggalan. Oke, dia biar dulu. Oke teman-teman, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Tiara Dewi. Orangnya cantik banget. Jadi bawaannya tuh pengen bawa ke rumah aja teman-teman ya, buat kita nikahin. Astagfirullahaladzim. Itu tadi teman-teman video yang udah kita buat bareng Mbak Dewi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian nonton video-video yang lain di channel ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan like, komen, dan lain-lain pokoknya. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad.